Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah zoon politiken, makhluk sosial kata Aristoteles. Kita bersosialisasi dengan manusia yang lain, dengan makhluk Allah yang lain. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini tidak bisa soliter, hidup sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam hidup ini, agar kita bisa menjalankan aktivitas secara harmoni, secara bekerja sama antara satu dengan yang lain, tentu membutuhkan sesuatu kenyamanan begitu. Nah, salah satu indikator penting untuk kenyamanan dan harmoni dalam kehidupan itu adalah kita pentingnya menjaga lisan dan ucapan kita kepada teman kita mungkin, kemudian juga kepada keluarga kita, kepada siapapun yang kita temui, bahkan yang tidak kita temui. Karena ucapan atau lisan itu ketika kita tidak bisa menjaga, apalagi berkata yang baik, kemudian berkata yang tidak baik, menyinggung perasaan orang, kemudian juga membuat orang lain sakit hati kepada kita, ini sesungguhnya sangat bahaya sekali pemirsa. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun, bahwa tiada suatu ucapan, tiada suatu perkataan yang kita ucapkan, yang kita katakan, bahwa ada dua malaikat di samping kita, yaitu malaikat raqib pencatat amal kebaikan dan malaikat atid pencatat amal kejelekan. Bahkan lidah yang tidak bertulang ini pemirsa, ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, menyinggung perasaan orang, menusuk perasaan orang, itu tajamnya melebihi pedang begitu. Nah, hendaknya kita ini selalu berkata yang baik dan menghindari perkataan yang tidak baik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Rasulullah, bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kita ini yang beriman kepada Allah, artinya percaya adanya Allah, percaya akan kontrol atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari kelak atau hari kiamat, hari akhir, hari kemudian, hari pembalasan, maka hendaklah kita berkata yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, berkata yang membuat orang senang misalnya. Atau misalnya kita tidak bisa berkata baik, auliasmut, kita itu diam begitu, itu lebih baik begitu. Artinya kita tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, minimal kita tidak merugikannya. Meminjam bahasanya seorang filosof yang juga mantan ibu negara Amerika Serikat, yaitu Eleanor Roosevelt. Dia adalah istri dari mantan presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Dia mengatakan bahwa ketika orang itu masih suka membicarakan kejelekan orang lain di mana orang itu tidak ada di tempat, itu namanya ghibah, walaupun hal itu benar, itu dosa. Kalau tidak benar namanya fitnah. Eleanor Roosevelt menyatakan bahwa orang besar itu pemirsa, itu membicarakan suatu ide, suatu gagasan. Artinya dia tidak ada kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak perlu. Orang besar bukan berarti tubuhnya yang besar, artinya dia orang yang kemudian dihormati, bahkan banyak memberikan kemanfaatan pada banyak orang. Dia berbicara tentang ide, tentang gagasan ke depan, tentang sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian orang biasa itu membicarakan tentang kejadian, tentang insiden dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang standarnya biasa, level yang kedua. Kemudian yang level paling bawah, level paling rendah adalah orang yang membicarakan kejelekan orang lain, aib orang lain begitu. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ghibah begitu. Kemudian juga dalam bahasa Jawa itu disebut dengan ngerasani pemirsa. Nah, oleh karena itu ucapan dan lisan ini penting agar untuk kita jaga. Karena ucapan lisan ini, apalagi di bulan suci Ramadan, ketika kita tidak bisa menjaga, maka itu akan mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Artinya lisan,
ucapan kita oleh Allah diberi anugerah mulut ini, hendaknya kita bisa berkata yang baik, membuat orang senang, membuat orang di sekitar kita nyaman begitu, tidak membuat orang di sekitar kita risih, karena hakikatnya agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian untuk sesama. Rasulullah ketika dalam momen Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril, yaitu orang yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajahnya, pemirsa, fisnya itu, kemudian mencakar dadanya begitu. Ternyata apa yang terjadi? Mereka itu adalah orang yang senantiasa membicarakan kejelekan orang lain. Dan memang membicarakan kejelekan orang lain itu kita merasa barangkali kita itu lebih baik dari orang lain. Itu tidak boleh seperti itu, pemirsa. Jadi luar biasa. Mencakar kemudian menggaruk-garuk begitu, kesakitan begitu, itu adalah hukuman yang ada di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga ucapan dan lisan kita agar kita menjadi pribadi yang baik, selamat di dunia dan di akhirat. Dan bagi kita yang masih suka membicarakan kejelekan orang lain, tidak bisa menjaga ucapan lisan, mari kita perbaiki, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita bertaubat kepada manusia, kita meminta maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.